Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, jika Anda mengalami kecemasan, Anda tidak sendiri. Kecemasan adalah gangguan kesehatan mental yang paling umum terjadi. Beberapa penelitian bahkan mengatakan bahwa sepertiga penduduk dunia dalam satu masa kehidupannya pernah mengalami kecemasan. Kecemasan ini juga bisa berbeda-beda. Tampilnya, gejalanya, penampakannya pada setiap orang. Penyebabnya pun bisa berbeda-beda. Apalagi, kecemasan juga menjadi elemen yang paling umum dijumpai pada gangguan-gangguan kesehatan mental lainnya. Karenanya, penting untuk Anda bisa berkonsultasi dengan psikiater ataupun dengan psikolog atau profesional lainnya ketika Anda mengalami kecemasan ini, supaya Anda bisa dibantu menelusuri apakah yang mengganggu Anda ini betul-betul kecemasan, apa penyebabnya, dan apa treatment yang Anda butuhkan. Satu yang pasti, kecemasan adalah rasa takut dan stres yang selalu disertai dengan respon fisik pada tubuh kita. Respon ini sebetulnya merupakan respon yang normal, yang secara alamiah timbulnya. Ketika kita menghadapi ancaman atau ketika kita menghadapi bahaya dan stres, maka tubuh kita mempersiapkan diri. Tapi, kecemasan jadi gangguan ketika dia terus hadir atau ketika dia semakin intens dan jadi mengganggu keseharian kita, jadi mengganggu kegiatan-kegiatan kita. Kalau ditanya, bisakah saya sembuh dari kecemasan ini? Maka untuk mengelola ekspektasi, saya harus mengatakan kesembuhan bukanlah menjadi tujuan. Tujuannya adalah getting better, membaik. Ini yang menjadi tujuan. Dan penelitian juga mengatakan bahwa 75% orang yang mendapatkan bantuan dari profesional membaik kecemasannya. Di awal program pemulihan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan diminta untuk mengukur tingkat kecemasan. Hal ini kita lakukan supaya kita punya ukuran yang jelas. Kita bisa membandingkan sebelum kita memulai perjalanan kita dan nantinya setelah kita menjalani pathway atau perjalanan pemulihan kita. Pada beberapa orang, dengan usaha dan latihan, kecemasan bisa berlalu dan sembuh total. Untuk sebagian besar yang lain, kecemasan akan menurun dan berhenti menjadi gangguan. Tapi tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu akan mendapatkan teknik-teknik berlatih bagaimana mengendalikan kecemasan ini. Kita akan belajar mengenali tanda-tanda kemunculannya dan apa yang perlu kita lakukan ketika ia muncul. Kecemasan tidak perlu lagi menjadi sesuatu yang begitu menakutkan, begitu melumpuhkan dan mengganggu, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang tidak menerima bantuan. Apa sih yang menyebabkan kecemasan? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin cerita dulu tentang bagaimana ajaibnya tubuh kita ini dan bagaimana eratnya hubungan antara pikiran dan juga tubuh kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, saya ajak untuk bereksperimen. Coba bayangkan Ada sebuah jeruk lemon di tangan Anda yang begitu kuning, ranum, segar, dan juicy. Bayangkan Bapak Ibu mengambil pisau dan memotong buah lemon ini menjadi 2 bagian. Kemudian ambil satu bagian dan genggam di dalam tangan Anda. Bayangkan saat ini Anda sedang memeraskan sarinya ke dalam mulut Anda, hingga perasaan lemon ini jatuh dan menyentuh lidah Anda. apa yang terjadi? Asemnya berasa ya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang ini saya minta untuk melihat, membuka kedua telapak tangannya. Apakah ada lemon di situ? Nggak ada. Ya, tapi
Barusan ketika kita membayangkan saja memeras air lemon ke dalam mulut kita, tubuh kita otomatis bereaksi. Ada yang tadi sampai mengernyitkan mukanya, ya, bibirnya sampai manyun, bahunya sampai naik, lalu agak mengkerut gitu ya. Iya, Bapak dan Ibu, itu adalah reaksi-reaksi yang memang otomatis terjadi hanya dengan membayangkan. Eksperimen lemon ini sebetulnya membuktikan 3 hal bagi kita. Yang pertama adalah tubuh kita tidak bisa membedakan mana yang terjadi pada kenyataan sebenarnya dengan apa yang terjadinya hanya di bayangan atau di pikiran kita. Tubuh kita tidak bisa membedakan. Reaksinya sama aja. Ketika kita menghadapi ancaman atau bahaya di hadapan kita, dengan ketika kita menghadapi ancaman atau bahaya di kepala kita. Yang kedua, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa eratnya hubungan antara pikiran dan tubuh kita. Yang ketiga, pikiran kita mempengaruhi tubuh kita. Seperti tadi, hanya dengan membayangkan, tubuh kita pun langsung bereaksi secara otomatis. Dan sebaliknya juga Bapak dan Ibu. Apa yang dialami oleh tubuh kita, pastinya mempengaruhi pikiran kita. Orang berpikir, kalau yang mengalami gangguan mental itu cuma ngadi-ngadi, alias mengada-ngada. Dipikirnya itu cuma karena perasaannya aja kali. Itu cuma ada di pikiran. Lemah iman, lemah mental. Padahal kita yang mengalami merasakan sendiri betapa menakutkannya, betapa intensnya merasakan gejala-gejala fisik saat kita didera oleh kecemasan. Kadang-kadang ngomongin atau nginget-nginget aja waktu itu kita mengalami kecemasan, itu saja sudah bisa menimbulkan gejala fisik saat ini. Betul ya? Coba perhatikan nafas Anda, degupan jantung Anda, adakah yang berubah? Bisa jadi, Bapak dan Ibu. Padahal kita hanya mengingat, kita hanya menyinggung tentang kejadian saat itu, waktu itu. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini yang mengingatkan betapa tubuh kita tidak bisa membedakan mana yang ada di pikiran saja dan mana yang ada di kenyataan. Dalam situasi stres atau mengancam, mau itu yang kenyataan real atau yang ada di pikiran kita, tubuh langsung masuk ke mekanisme stres. Mekanisme ini biasanya disebut dengan fight or flight. Mempersiapkan tubuh kita untuk siaga, melawan, atau kabur. Mekanisme stres ini biasanya menyiapkan tubuh. Dan beberapa gejalanya atau tanda-tandanya adalah tekanan darah naik, dada berdegup lebih kencang, otot menegang, dan nafas pun menjadi lebih pendek. Hal ini semua disebabkan oleh hormon-hormon, oleh sistem-sistem tubuh kita yang begitu luar biasa, yang tadi menyiapkan kita untuk menghadapi bahaya atau ancaman. Nah, pada proses alami, seharusnya tubuh otomatis. Ketika dia tidak lagi menghadapi bahaya, tubuh otomatis masuk ke dalam mekanisme yang namanya rest and digest. Istirahat dan mencerna. Kita bisa bernafas lebih lega, degupan atau debaran jantung biasanya juga kembali normal, tekanan darah menurun lagi, otot-otot pun mengendur. Kadang-kadang karena satu dan lain hal, tubuh gagal untuk masuk otomatis
ke mekanisme rest and digest ini. Bisa saja karena stres yang berlebihan atau pikirannya masih mempersepsi adanya bahaya. Kita masih memikirkan, duh waktu itu begini, hampir aja. Dan sebagainya. Karenanya Bapak dan Ibu penting untuk kita menyadari apa yang terjadi di dalam pikiran dan perasaan kita. Di mana letak pikiran kita. Bisa juga tubuhnya yang sudah jadi over alert, terlalu siaga. Dan tubuh kita ini betul-betul ajaib, karena tubuh ini bisa mengingat bahkan hal-hal yang tidak pernah kita cerna secara sadar di pikiran kita, mungkin bahkan kita nggak nyadar atau nggak inget. Itu diserap oleh tubuh kita, dan ketika ada kondisi-kondisi yang mirip, tubuh kembali ke mekanisme stres ini. Tubuh kembali siaga atau tidak pernah mengendur dan masuk ke fase istirahat dan mencerna. Hal-hal inilah yang bisa membuat hal yang sebetulnya, kondisi yang sebetulnya aman-aman saja, jadi seakan-akan mengancam, dan tubuh pun mengeluarkan reaksi stresnya. Karenanya kita mau belajar mengenali tanda-tanda ketika kecemasan ini datang, dan melatih diri untuk masuk secara sadar ke fase atau mekanisme rest and digest.